Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Nama Teguh Narasetia, mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh, kembali mencuat di ruang sidang dalam lanjutan perkara dugaan korupsi proyek pengadaan wastafel bernilai miliaran rupiah di Dinas Pendidikan Aceh. Sidang itu berlangsung Kamis 26 Februari 2026 di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Majelis Hakim yang dipimpin M. Jalil bersama dua anggota yaitu R. Desi Haryanto dan Anda Arfiansyah mendengarkan pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Banda Aceh. Nah, dari persidangan itulah muncul satu benang merah. Simaklah, sejumlah saksi berulang kali menyebut adanya peran sentral Sekretaris Dinas saat itu Teguh Narasetia dalam alur distribusi berkas dan mekanisme teknis proyek refocusing dana COVID-19 tahun 2020. Pengakuan itu datang dari 3 terpidana sebelumnya, yaitu Rahmat Fitri, Muklis, dan Zulfahmi, yang dihadirkan sebagai saksi untuk mengurai keterlibatan 7 terdakwa lain termasuk anggota DPRK Aceh Besar Wiki Noviandi, serta Direktur CV Ratu Ariska, Sifak Muhammad Yus. Di hadapan majelis hakim, Rahmat Fitri yang kala itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh mengaku tidak mengetahui siapa yang menandatangani kontrak. Ia juga mengatakan tidak pernah berhadapan dengan pihak rekanan. Menurutnya, ia hanya menjalankan fungsi administratif dan sebatas menandatangani dokumen yang telah dipersiapkan oleh tim. Rahmat menegaskan, seluruh proses teknis berada di bawah kendali tim dan Sekretaris Dinas Teguh Narasetia. Pengangkatan PPTK hingga proses administrasi disebutnya dipersiapkan jajaran di bawahnya dan dilaporkan kepadanya. Kesaksian senada disampaikan Muklis selaku pejabat pengadaan barang atau jasa. Ia mengaku tidak pernah berkomunikasi langsung dengan kepala dinas maupun sebagian besar terdakwa, melainkan melalui sekretaris dinas. Setelah menerima SK, ia membagi sekitar 405 paket sekolah dan ia juga mengakui pernah bertemu Sifak M. Yus yang membawa daftar 159 paket pekerjaan namun tidak mengetahui siapa penyusun maupun penandatangan kontraknya. Sementara itu, Zulfahmi selaku PPTK menyatakan hanya menerima dokumen yang telah lengkap. Dan Bendahara Yeni serta pemeriksa pekerjaan Maulana Kamil juga mengaku hanya memverifikasi kelengkapan administrasi dan foto hasil pekerjaan. Sementara, Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan Aceh Muzaffar menyebut total anggaran kegiatan mencapai sekitar 214 miliar dari refocusing TAPA. Setelah dibahas dalam rapat internal terkait pengadaan alat cuci tangan untuk penanganan COVID-19, berkas kegiatan diserahkan kepada Sekretaris Dinas untuk diproses lebih lanjut. Rangkaian kesaksian ini memperlihatkan satu pola. Hampir seluruh jalur administrasi dan teknis bermuara pada posisi Sekretaris Dinas, yaitu Teguh Narasetia. Namun hingga kini meski namanya berkali-kali disebut dalam persidangan termasuk dalam dakwaan terkait 159 paket yang diduga dikuasai satu pihak, Teguh Narasetia belum tersentuh pertanggungjawaban hukum. Secara normatif, Sekretaris Dinas memang berfungsi sebagai koordinator administrasi dan pengendali tata kelola internal, tapi tidak selalu menjadi kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen. Namun dalam praktik birokrasi daerah, posisi sekretaris kerap menjadi clearing house, kebijakan atau tempat keputusan teknis disaring sebelum difinalisasi. Karena itu, baik dari sidang sebelumnya, yaitu Rahmat Fitri dan kawan-kawan maupun yang sedang berlangsung, yaitu Sifak Muhammad Yus dan rekan, setidaknya ada 3 titik krusial yang layak diuji. Pertama, distribusi paket pekerjaan. Jika pembagian ratusan paket dilakukan setelah arahan melalui Sekretaris Dinas, maka perlu diuji apakah pembagian itu murni berdasarkan kebutuhan sekolah atau mengacu pada daftar tertentu yang telah disiapkan. Kedua, konsentrasi 159 paket pada satu rekanan. Nah, dalam sistem pengadaan, konsentrasi sebesar itu merupakan anomali dan membutuhkan justifikasi kuat. Siapa yang menyetujui komposisi tersebut? Apakah sekretaris sekedar meneruskan atau ikut menentukan? Dan yang ketiga, alur administrasi tanpa jejak pertemuan langsung. Banyak saksi mengaku tak pernah bertemu rekanan, namun kontrak berjalan dan anggaran ratusan miliar terrealisasi. Artinya, ada satu titik kendali yang memastikan kesinambungan proses. Sekedar melawan lupa, proyek ini bersumber dari refocusing dana COVID-19 tahun 2020, masa ketika prosedur dipercepat dan diskresi pemimpinan daerah lebih luas. Saat itu, pemerintah Aceh dipimpin Nova Iriansyah sebagai gubernur dan dalam struktur pemerintahan daerah, kebijakan refocusing biasanya ditetapkan di level gubernur melalui tim anggaran pemerintah daerah. Pertanyaannya, apakah pengadaan wastafel ini murni inisiatif teknis Dinas Pendidikan atau bagian dari kebijakan strategis provinsi?
Sebab sejauh ini belum ada fakta persidangan yang secara eksplisit mengaitkan Tengku Darasetia dengan arahan pimpinan tertinggi. Namun, dalam tata kelola anggaran 214 miliar, sulit dibayangkan proyek berjalan tanpa sepengetahuan struktur eksekutif yang lebih tinggi. Menariknya, hampir semua saksi menggunakan narasi serupa. Hanya tanda tangan, hanya menerima dokumen, dan hanya memverifikasi. Jika semua pejabat mengaku hanya menjalankan fungsi administratif, maka secara logika hukum harus ada pihak yang menjalankan fungsi pengendali. Dalam teori pertanggungjawaban pidana korupsi, pengendali tidak selalu yang menandatangani kontrak. Ia bisa saja mengarahkan kebijakan teknis, menentukan distribusi paket, mengatur komunikasi, atau mengetahui dan membiarkan penyimpangan. Secara administratif politik, setidaknya ada 3 kemungkinan proyek dikendalikan di level dinas. Proyek merupakan prioritas strategis provinsi atau kebijakan berasal dari atas namun pengaturan teknis dimainkan di level dinas. Hingga kini, persidangan baru menyentuh lapisan teknis, belum terlihat eksplorasi mendalam mengenai disposisi dokumen, notulensi rapat refocusing, pola komunikasi informal maupun kemungkinan aliran manfaat. Tanpa pembuktian itu, nama Tengku Darasetia akan terus berada di wilayah disebut tapi belum disentuh. Sebaliknya, jika pola kendali administratif terbukti beririsan dengan keputusan substantif, maka konstruksi tanggung jawab bisa melebar. Untuk saat ini, satu hal yang jelas, dalam setiap kesaksian, posisi sekretaris dinas berada di pusat arus. Karena itu, tinggal dibuktikan saja apakah ia arsitek, pelaksana, atau sekedar simpul birokrasi dalam proyek bernilai ratusan miliar rupiah tersebut. Kita tunggu perkembangan sidang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.